Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Pada kajian yang lalu kita telah menyelesaikan hadis ketiga dari babus sabar yang menjelaskan tentang keberadaan orang beriman dalam segala kondisi, yaitu selalu baik dalam setiap keadaan, baik di saat ditimpa kesenangan maupun ditimpa kesusahan. Senang dihadapi dengan syukur dan itu menjadi baik baginya, dan ketika susah dihadapi dengan sabar dan itu juga baik baginya. Secara tekstual menjelaskan tentang keberadaan orang beriman, dan tentunya secara kontekstual kebalikan daripada hadis ini menjelaskan pula tentang keadaan orang-orang kafir yang dijelaskan selalu dalam keadaan syar, buruk. Jika ditimpa kesulitan ya buruk karena memang marah-marah, protes terhadap ketentuan Allah itu, dan ketika ditimpa kesenangan juga buruk karena tidak pernah bersyukur. Hadis ini bisa kita garis bawahi, ada 3 hal yang kemarin dijadikan sebagai penutup pembahasan hadis ini. Pertama, motivasi kepada kita untuk menjaga keimanan dalam setiap keadaan, karena setiap orang beriman selalu dalam kebaikan dan kenikmatan. Kemudian yang kedua, hadis ini juga merupakan motivasi untuk selalu bersabar di atas berbagai penderitaan dan kesulitan hidup, sambil menunggu datangnya solusi, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dorongan atau motivasi bagi setiap mukmin untuk senantiasa bersyukur di saat datang kenikmatan dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala berarti telah beri taufik dia, dan Allah janjikan la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat itu kepada kalian. Kemudian ketika kita bisa bersyukur, kita harus bersyukur lagi atas taufik syukur itu. Maka syukur membutuhkan syukur, dan seterusnya. Itu yang sudah kita bahas dalam kajian yang lalu. Kita lanjut ke hadis keempat. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, lamma thaqula an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, wa karba abata, faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm. Falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila jibril nan'ah. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahshu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turaba,
rawahul Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, lamma thaqula an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras, faqalat Fatimah radhiyallahu anha, berkata Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa karba abatah. Wa karba adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keluhan. Kalau kita mungkin aduh gitu ya, aduh ayahku sakit keras. Faqala, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada putrinya, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita sakit lagi. Falamma mata, dan ketika Rasulullah wafat, qalat, Fatimah berkata lagi, ya abatahu ajaba rabban da'ah, ayahku sudah memenuhi panggilan Rabbnya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, wahai ayahku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Ya abatah ila Jibrila nan'ah, wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan kematianmu, wafatmu. Walamma dufina, dan tatkala Rasulullah dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha berkata, atabat anfusukum an tahsyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba, apakah kalian berkenan, Fatimah berkata kepada para sahabat, apakah kalian berkenan untuk menaburkan tanah di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini dari matannya menegaskan dan menerangkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sakit menjelang wafatnya. Ini yang perlu kita garis bawahi, penting sekali bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa yang juga sakit, yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, di antaranya adalah sakit parah. Ungkapannya seperti yang ditegaskan oleh Anas bin Malik sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tahu keadaannya. Ketika beliau sakit keras, berarti parah gitu ya. Itu ja'ala yataghashshahul karbu. Dia merasa sakit, dia merasa berat, seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Intinya beliau diuji oleh Allah dengan sakit keras. Al-karbu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sulit. Dalam hal ini adalah sakit. Apa hikmah di ujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah melalui ujian atau sakit yang ditimpakan kepada Rasulullah ingin memberikan
derajat tertinggi untuknya. Jadi melalui sakit ini Allah ingin mengangkat dan menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'la darajatis sabr, di derajat kesabaran tertinggi. Sakitnya cukup keras, tidak dijelaskan oleh para perawi sakit apa, jangan sakit keras, dan itu adalah sakit wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah dari sakit ini adalah Allah ingin mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke derajat kesabaran tertinggi. Kenapa? Karena sabaran merupakan kedudukan yang sangat tinggi sekali. Karena tidak disebut seorang itu sabir kecuali apabila sudah menghadapi ujian. Tidak bisa disebut seseorang itu telah bersabar atau dapat gelar sabir kecuali dia telah dihadapkan kepada sesuatu yang tidak disukainya. Jadi kalau kehidupannya enak, gak bisa dikasih julukan bapak ini orang sabar ya. Ya iya, gak ada masalah. Jadi as-sabru, sabar ini merupakan manzilah aliyah, kedudukan yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa diraih kedudukan tinggi itu kecuali melalui imtihan, ikhtibar, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena tidak ada kesabaran kecuali terhadap hal yang tidak disukai. Di antaranya adalah sakit yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah berbicara tentang sakitnya Rasulullah. Hikmah sakitnya Rasulullah adalah ingin diangkatnya dia oleh Allah ke derajat kesabaran tertinggi. Karena derajat tinggi itu tidak bisa diraih begitu saja tanpa melewati ujian. Dan di antara ujian yang diceritakan dalam hadis ini adalah sakit. Maknanya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit seperti yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus menerima karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Ingin mengangkat derajat kita melalui ujian. Tidak mungkin seorang hamba naik ke derajat yang tinggi tanpa apa-apa. Seperti naik kelas. Kalau anak sekolah yang duduk di kelas 1 pengen naik kelas 2, itu nggak bisa kecuali melalui ujian baru naik kelas. Itu yang kita lihat dalam kehidupan, tidak mungkin tanpa melewati sebuah ujian. Apalagi permasalahan hidup yang lebih besar, sakit yang Allah timpakan, harus kita maknai secara positif, bahwasanya Allah ingin mengangkat saya ke derajat kesabaran tertinggi. Karena sabar yang merupakan manzilah aliyah itu tidak bisa diraih kecuali ketika seorang sudah dihadapkan kepada sebuah ujian. Oleh karena itu, jika ada seorang manusia belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah ditimpa musibah, bagaimana kita akan menyebut dia seorang yang sabar? Maka dalam ayat kemarin, dalam surat Muhammad ayat 31, di awal bab ini Imam An-Nawawi menyantumkan ayat wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami benar-benar tahu siapa mujahid di antara kalian, was-sabirin, dan siapa yang sabar. Ya. Bukan berarti Allah bodoh terhadap hamba-hambanya. Ya. Allah ingin menguji hambanya supaya nampak siapa yang tabah, siapa yang tidak.
Di antaranya adalah dengan ujian jihad fisabilillah, fardhatul jihad. Karena di dalam jihad banyak hal-hal yang menyakitkan. Dia harus tersayat, dia harus terkena panah, dia harus terkena peluru, ya, dia harus ribat, melek, tidak tidur dan sebagainya. Itu adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akan nampak siapa yang bertahan, siapa yang tabah, siapa yang istiqomah, siapa yang tidak. Yang istiqomah, yang tabah, tetap sabar adalah al-mujahidin. Yang keluar dari medan itu, yang lari adalah al-munafiqin, seperti yang terjadi dalam perang Badar. Jadi tahulah siapa yang mujahid, siapa yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan konco-konconya adalah kaum munafikin yang tidak lulus dengan ujian Allah berupa jihad fisabilillah melawan kaum musyrikin. Sahabat-sahabat Badar menjadi sahabat-sahabat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sahabat kan bertingkat-tingkat, mulai dari sahabat yang ikut dalam bai'ah Aqabah, kemudian sahabat Badar, kemudian Muhajirin, kemudian Ansor, ya, dan seterusnya Khulafaur Rasyidun dan sahabat-sahabat lain yang tidak termasuk dalam kelompok-kelompok ini. Mereka disebut sebagai generasi pilihan, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah bagi kita semua. Nah, ayat ini jelas sekali, surat Muhammad ayat ke-31 ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tentunya yang masuk dalam ayat ini. Rasulullah di sini ditimpa satu ujian sakit yang itu merupakan isyarat bahwasanya dia adalah manusia biasa yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, ia akan menguji kaum itu. Berarti ujian juga tanda cinta Allah kepadanya. Ujian merupakan pertanda bahwasanya Allah ingin mengangkat derajat dia di atas, di derajat yang paling tinggi. Itu mauqif atau sikap kita terhadap ujian-ujian yang menimpa ketika kita beriman. Tapi bagi orang kafir tidak ada yang baik. Sakit ya buruk, sehat ya buruk, kaya ya buruk, miskin juga buruk. Dalam setiap keadaan selalu buruk. Tapi ketika ujian menimpa orang beriman, itu salah satu tanda Allah cinta kepadanya dan tanda Allah ingin mengangkat derajatnya. Falhamdulillah, ya. Kita ucapkan alhamdulillah atas semua yang menimpa kita semua. Kemudian ketika Fatimah sedikit mengeluh, ini ada isyarat keluhan kecil, ya, keluhan ringan terhadap musibah berat, asal jangan sampai tingkat tasakhut, marah-marah dan protes, dibolehkan. Karena itu manusiawi. Coba siapa yang enggak aduh di saat ditimpa sakit keras? Mesti ada kalimat aduh, paling enggak, ya pokoknya kalimat keluhan, bunyi ataupun tidak, itu namanya keluhan ringan. Tapi kalau sampai tasakhut, marah-marah, cakar, sambil keluar kata-kata mencela dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Maka di sini Fatimah ketika melihat ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit keras dan melihat keadaannya langsung, ya mengeluh, wa karba, karbun adalah kesulitan, wa karba abatah, ungkapan keluhan, aduh ayahku sakit keras. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, la karba ala abika ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita lagi. Langsung dipahami pasti, ya. Ini mau wafat, ya. Mau wafat. Sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya satu sahabat yang bisa menangkap secara cerdas makna ayat ini.
hanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ditanya pertanda apa ketika Rasulullah membacakan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, semuanya menjawab kaum muslimin akan meraih kemenangan. Terus Ibnu Abbas ditanya, menurut Anda ini tanda apa? Tanda Rasulullah mau wafat. Jadi istimbat dia, daya atau kemampuan dia dalam konklusi mengambil kesimpulan ayat itu kuat sekali. Dan memang betul, kalau sudah Islam menang, tandanya Rasulullah mau pamit. Ya, kalau Islam sudah sempurna, berarti risalah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugas kerasulan selesai, berarti Rasulullah mau diambil. Tapi isyaratnya terlalu dalam. Tidak dipahami oleh semua sahabat kecuali yang punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, di sini ketika Rasulullah sakit wafat, Fatimah mengeluh. Ya. Tapi Rasulullah menjawabnya dengan jawaban la karba ala abika ba'dal yaum. Karena di saat dia berpindah dari kehidupan dunia ke sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dia ucapkan sendiri ketika sakit keras, ucapannya apa? Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, aku akan bertemu dengan kawan yang maha tinggi. Aku akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Itu ucapan Rasulullah. Nah, maka kalimat yang menjadi jawaban terhadap keluhan Fatimah bahwasanya ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini, karena ketika Rasulullah berpindah dari kehidupan di dunia ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah sebuah penderitaan. Sebagaimana ketamakan yang selalu menimpa manusia terhadap dunia ini juga tidak akan kenyang sampai mulutnya disumpel tanah, artinya masuk kuburan baru qanaah. Seperti itu, selama hidup tidak akan puas, selalu ada keinginan, selalu ada cita-cita. Maka cita-cita itu akan berhenti, keinginan itu akan berhenti ketika dia masuk kuburan dan mulutnya dipenuhi oleh tanah. Itulah sifat-sifat manusia. Nah, Rasulullah pun mengatakan dengan tenang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ayahmu setelah hari ini tidak akan menderita lagi. Maknanya karena beliau akan berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah sedikit mengeluh. Ya, tapi keluhan ringan yang tidak menunjukkan tasakhud, murka, marah, protes terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada makna tasakhud pada diri Fatimah. Murni keluhan sebagai manusia biasa ditinggal oleh sang ayah tercinta dan pasti nangis. Al-buka, nangis, berbeda dengan an-niyahah, meratap. Nangis adalah manusiawi. Ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, boleh menangis, tapi tidak boleh meratap. Justru kalau nggak menangis ditanda tanyai. Suaminya meninggal, istrinya senyum. Nggak boleh sedih, karena itu sudah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti orang tanda tanya, jangan-jangan sudah punya ganti gitu ya. Nah, karena istri yang mencintai suaminya ketika ditinggal wafat ya mesti nangis. Nangis itu banyak bentuknya. Ada yang bunyi gitu ya, ada yang cuma air mata, ada nampak dalam mimik muka. Jelas itu adalah hal yang wajar, boleh. Ya, keluhan ringan juga boleh, jangan sampai tingkat tasahud atau protes terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit gigi, cekut-cekut, ngeluh apa enggak coba?
ngeluh ya. Aduh, alhamdulillah ala kulli hal. Waduh, gimana dong ngomongnya yang mantap dong. Ya iya, sakit kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keluhannya juga kalimat-kalimat yang bagus ya. Ya Allah gitu ya. Ya Allah, sakit sekali. Ya Allah, ya keluhnya sama Allah aja udah. Sama nanti ketika diperiksa sampaikan ke dokter, jangan nggak ngeluh ke dokter. Apa sakitnya? Enggak, cuma sakit gigi. Kerasanya kayak apa? Sudah ringan. Ya sudah, balik. Itu ngeluh boleh. Karena untuk masukan ke dokter akan dikasih obat apa, setingkat apa sakitnya kan begitu. Jadi tidak semua keluhan dimaknakan tasakhut atau protes, dan kita yang tahu. Masing-masing yang tahu. Kita nih protes atau mengeluh yang dibolehkan. Dan keluhan Fatimah tadi wa karba abatah adalah keluhan yang dibolehkan karena tidak sampai tingkat tasakhut. Kemudian ya abata ajaba rabban da'ah. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia juga langsung mengucapkan kalimat yang indah sekali. Ya. Wahai sang ayah, engkau telah memenuhi panggilan Allah. Paham? Itu adalah qada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Rasulullah benar-benar berpindah ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya abata jannatul firdausi ma'wah. Wahai sang ayah, wahai ayahku, tempat kembalimu adalah surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di surga, dan derajat surga tertinggi adalah surga Firdaus. Berarti istri solihah itu surganya bareng dengan Rasulullah ya, karena surga Firdaus dijanjikan kepada istri-istri solihah ya. Bahkan dikatakan qilalaha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Dipilihkan, silahkan Anda masuki surga itu dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Rasulullah surga Firdaus disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di surga. Seperti yang disabdakan sendiri oleh beliau, is'alu li al-wasilah, mohonkan untukku al-wasilah, fa innaha a'la darajatin fil jannah. Wasilah itu merupakan derajat atau tempat tertinggi di surga. Wala takunu illa li 'abdin min ibadillah, dan itu tidak diberikan, tidak terjadi kecuali kepada hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya yang beriman. Fa arju an akuna ana huwa, aku berharap aku termasuk di dalamnya. Maka doa setelah adzan adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilah, yaitu derajat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di surga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak diragukan bahwasanya Rasulullah tempat kembalinya adalah Jannatul Firdaus, yaitu tingkatan surga yang paling tinggi, yang dikatakan saqfuhal ladzi fawqaha arsyur rabbi jalla jalaluh, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Surga Firdaus arsy Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah di atas arsy ya, satu tingkat ya, di bawah arsy. Atapnya adalah arsy, war Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi a'la darajatin minha, dan Rasulullah menempati derajat atau tingkat surga Firdaus yang paling tinggi, berarti paling dekat dengan atap, yaitu arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian
Ya abatah Jibrilu nan'ahu. Wahai ayah, kepada Jibril aku beritakan wafatmu. An-na'yu, ya, istilahnya an-na'yu adalah al-ikhbar bimautil mayyit, memberitakan kematian seseorang. Kalau kita lelayu, betul Pak, lelayu ya, berita kematian lelayu. Lelayu. An-na'yu, kata Fatimah di sini, ya abata ila Jibril nan'ah. Jadi lelayunya Fatimah atas kematian ayahnya disampaikan kepada Jibril. Akan kami beritakan wafatmu kepada Jibril. Innana nan'ahu ila Jibril. Karena Jibril lah yang senantiasa datang kepada beliau baik di pagi hari ataupun di sore hari untuk menyampaikan wahyu. Pertanda berarti bahwasanya tugas Jibril dalam memberikan wahyu selesai dengan berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Rasulullah sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwasanya Jibril tidak lagi turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Maka terputuslah dari situ wahyu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sempurnalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maknanya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan berita wafatnya sudah disampaikan kepada Jibril alaihi salam, ini mengisyaratkan bahwasanya dinul Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tinggal bagaimana kita memahami ayat-ayat yang ada dan hadis-hadis yang ada secara benar, karena tidak ada satu permasalahan yang belum terbahas, baik secara global melalui dalil-dalil global dan umum, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, ataupun secara terperinci. Yang jelas tafsilatul ahkam, perincian-perincian hukum adanya di dalam As-Sunnah sebagai bayan terhadap Al-Quranul Karim yang kebanyakan ayatnya adalah mujmal atau global. Kemudian tadi ada kalimat ajaba rabban da'ah, ya. Rasulullah telah memenuhi panggilan Rabbnya. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya di tangan Allah lah segala kekuasaan, ya. Ajal makhluk-makhluknya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengendalikan alam ini, mengendalikan kehidupan ini, mengendalikan semua kehidupan makhluk-makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Rasulullah pun menyambut panggilannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wafat seperti manusia yang lain. Sakit seperti manusia yang lain, wafat seperti manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Berarti Rasulullah adalah bashar, manusia seperti manusia yang lain, cuma diberikan kekhususan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitnya beliau, wafatnya beliau merupakan bantahan keras terhadap kelompok yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah wafat, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini ditutup dengan kata-kata Fatimah, atabat anfusukum antuhsyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, sehingga menjadi satu syariat di dalam pengurusan jenazah, ya. Ketika tanah sudah diurukkan, ya, atau
sebelumnya. Jadi sebagaimana dibahas dalam Kitabul Janaiz, dalam buku Kitabul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Jadi menaburkan tanah, ya, menaburkan tanah. Dan ini permintaan Fatimah terhadap para sahabat. Apakah kalian akan berkenan untuk menaburkan tanah ke jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kesedihan Fatimah ditinggal ayah tercintanya, ya. Dan juga Fatimah sangat paham betapa dalamnya cinta para sahabat, ya, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka pun siap, ya. Kan tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai ketentuan, yang mempunyai hak wewenang untuk menentukan semua apa yang terjadi di dunia ini. Nah, satu isyarat penting dalam penutup hadis ini tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diisyaratkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ka ghairihi minal bashar yamradu wa yaju'u wa ya'tish. Dia itu sama seperti manusia yang lain. Dia sakit, dia merasa lapar, dia merasa haus, dia merasa kedinginan, kadang sumuk. Wa jami'ul umuril basyariyah ta'tarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara-perkara yang manusiawi itu pasti menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ismah yang diberikan kepada beliau sehingga disebut beliau adalah al-ma'sum, orang yang terjaga, bukan terjaga dari hal-hal yang bersifat manusiawi. Bukan terjaga tidak bakal sakit, ya. Bukan terjaga tidak bakal meninggal. Terjaga untuk atau terjaga dari melakukan hal-hal yang buruk atau maksiat yang berhubungan dengan kerasulan. Hal-hal yang merupakan sifat basyariah, sifat manusia biasa ada pada diri Rasulullah. Rasulullah pernah lupa, karena itu adalah sifat manusia. Tapi lupanya beliau akan menjadi syariat dikala berhubungan dengan kerasulan. Maka lupa beliau dalam sholat, jadi syariat sujud sahwi. Coba kalau seandainya Rasulullah maksum dari lupa, terpelihara dari lupa, padahal kita tidak, kemudian imamnya lupa, apa yang harus dilakukan oleh imam? Nggak ada contohnya, kan begitu. Itulah hikmahnya. Maka beliau kadang keliru, tapi tidak ada hubungan dengan risalah, tidak ada hubungan dengan din, yaitu kekeliruan dalam hal-hal kemanusiaan. Rasulullah pernah bermuka masam, ya, maka dijaga oleh Allah. Tidak pantas seorang nabi bermuka masam. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedikit cuek dan lebih memperhatikan para pembesar-pembesar Quraisy. Ditegur oleh Allah. Itulah makna ismah, terjaga. Kalau kita salah sampai melakukan, kelihat orang baru, ya, kadang-kadang nggak termuhasabahi, bablas gitu ya, salah banyak. Nah, inilah ismah yang dimaksud. Bukan maksum dari sakit, ya. Dia sakit, dia lapar, dia haus, dia makan, dia minum, ya. Dia kedinginan, dia kepanasan, sumuk, sama seperti manusia-manusia yang lain. Seperti yang beliau sabdakan sendiri, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, aku juga lupa seperti kalian lupa. Cuma kalau lupa hafalan Quran nggak pernah Rasulullah. Kalau kita mudah lupa. Ngapal 10 ayat, pindah ayat 11, 10-nya lupa. Itu kita. Maksud lupa, Rasulullah aku pun lupa sebagai anak kalian lupa. Beda.
sama-sama lupa, tapi yang dilupakannya beda. Kita segala bisa lupa. Hadis Bulughul Maram sudah lupa, betul? Betul. Ya iya Ustaz, udah lama. Ya iya makanya lupa. Rasulullah kan tidak mungkin lupa karena dia yang menyabdakan sendiri gitu ya. Kemudian wahyu diturunkan kepada beliau secara tadarruj, secara bertahap, sedikit-sedikit. Kalau kita sudah dihadapkan satu mushaf 30 juz, sehingga sudah takut duluan menghafalnya. Wah, 30 juz apa bisa? Ya bisa. Kenapa? Bisa. Mau atau tidak kan gitu. Ketika mulai menghafalnya cepat lupa. Ya, Rasulullah tidak lupa. Lupa-lupa manusiawi yang lain sama. Ya. Rasulullah pernah lupa. Ya, dalam sholat pernah lupa. Apakah engkau mengqosor? Ya, kata Rasulullah tidak. Ya, dia sujud sahwi. Ternyata memang lupa Rasulullah dalam hitungan rakaat sholat. Jadi kalau ada imam lupa ya lebih wajar lagi karena Rasulullah pernah lupa. Dan jadi syariat tersendiri yaitu sujud sahwi. Nah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalimat ini innama ana basyarum mithlukum ansawat kamatan saun. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, aku juga lupa seperti kalian lupa, merupakan bantahan keras terhadap mereka-mereka yang mensekutukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, yaitu para kuburiyun, ya. Yaitu orang-orang yang mencintai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kuburan yang di bawah derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiai, ya, wali songo, wali-wali dan sebagainya. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan seperti ini, menandakan tidak punya kelebihan apapun kecuali satu, risalah. Jadi lebihnya Rasulullah dari kita dan manusia biasa yang tidak dipilih oleh Allah sebagai nabi adalah risalah dan nubuwah, kenabian dan kerasulan. Cuma itu, yang lain sama. Yang lain sama. Dia menikah, kita juga menikah. Dia makan, kita juga makan. Dia minum, kita juga minum. Semuanya sama. Cuma kita bukan Rasul. Kita bukan Nabi. Bukan hamba-hamba yang dipilih secara spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ya, orang-orang berdatangan ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon sesuatu, atau disebut juga istighotsah. Di depan kuburan Rasulullah minta pertolongan, minta bantuan ya kepada Rasulullah dengan mendatangi kuburannya. Bahkan sebagian di antara mereka waliyadzubillah tidak meminta kecuali meminta kepada Rasulullah melalui kuburannya. Ya. Bagi yang sudah pernah ke sana pasti sudah melihat bagaimana orang berusaha keras untuk bisa menyentuh ya dinding-dinding rumah Rasulullah yang merupakan tempat dikuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pura-pura jatuh sambil melemparkan uang real, ya, katanya sodakoh untuk Rasulullah. Ya. Jadi banyak sekali itu uang-uang real-real itu yang berhasil dimasukkan oleh para jamaah haji dan jamaah umroh atau yang berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Maka kalau tidak dijaga seketat itu, apa yang akan terjadi? Ya. Seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa mengabulkan semua permohonannya. Sungguh mereka telah tersesat di dalam agama mereka dan juga mereka telah terjerumus ke dalam kebodohan yang sangat mendalam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kemampuan apa-apa, termasuk untuk dirinya, apalagi untuk orang lain setelah wafat. Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa setelah wafat. Ya. Ketika hidup pun, ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti menciptakan hidayah di dalam hati orang. Rasulullah tidak mampu. Mendatangkan rizki, Rasulullah tidak mampu. Menurunkan hujan, Rasulullah tidak mampu. Atau menahan hujan, juga Rasulullah tidak mampu.
Ya, Rasulullah hanya mampu memberikan hidayatul dilalah, menunjukkan kepada umatnya jalan kebenaran. Maka dikatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-5, perintah Allah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, katakan kepada umatmu, la aqulu lakum, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, indi khazainullah, aku paham rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak paham qadar atau isi Lauhul Mahfuz, tidak tahu. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak tahu hal yang gaib kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan kepadanya. Kemudian wala aqulu lakum inni malak, dan juga aku tidak akan mengatakan kepada kalian aku ini malaikat. Dan ditutup in attabi'u illa ma yuha ilayya, aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Kemudian juga di dalam surat Al-Jin ayat 21 sampai 23 ya. Surat Al-Jin ayat 21 sampai 23 ditegaskan, Qul la amliku, Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada, Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balagha. Terus sampai akhir ayat 23 ya. Mulai dari ayat 21 Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ini menegaskan dari ayat 21, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan risalahnya sampai akhir ayat. Itu menandakan Rasulullah hanya sebagai rasul, sebagai penyampai risalah, sebagai nabi yang punya tugas untuk mendakwahkan Islam ini kepada umatnya. Maka ini merupakan sekali lagi bantahan keras terhadap mereka-mereka yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kuburannya, berdoa, beristighosah untuk meminta pertolongan dan sebagainya. Ini merupakan satu kesesatan yang sangat nyata yang harus kita hindari, seperti yang terjadi di Masjid Nabawi, terjadi di masjid-masjid para wali ya, di berbagai daerah ya. Ikhwan sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir sebagai penutup dari hadis ini menegaskan bahwasanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anak-anak Rasulullah yang hidup setelah Rasulullah wafat. Karena semua putra Rasulullah wafat di saat Rasulullah hidup. Ya. Jadi setelah wafat Rasulullah tinggal satu anak, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah juga tidak mendapatkan warisan apa-apa. Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak mendapatkan warisan apa-apa. Istri-istri Rasulullah juga tidak mendapatkan warisan apa-apa. Karena para nabi itu tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Semua peninggalannya adalah sedekah. Ya. Kalau balik kaum materialistis gitu ya, waduh, rugi jadi istri Rasulullah. Karena kalau mati nggak dapat apa-apa. Semua hartanya dimasukkan ke Baitul Mal dan menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Maka Fatimah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti apa adanya, tidak mendapatkan apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang
putri Rasulullah yang qanaah tentunya, yang menerima semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena kalau seandainya para nabi itu punya warisan atau meninggalkan warisan, maka akan ada banyak orang yang bersuudzon. Wah, dia dikasih kedudukan kerasulan, dikasih kedudukan kenabian, kemudian diangkat derajatnya melebihi derajat-derajat manusia yang lain, sehingga kemungkinan mudah untuk mengumpulkan harta karena dia adalah penguasa alam gitu kan ya. Saat itu kan Rasulullah satu-satunya Rasul untuk semua umat manusia. Kalau seandainya dia mau mengumpulkan harta dari umat-umatnya akan mudah sekali. Maka uang-uang yang dimiliki oleh Rasulullah ya, semuanya dimasukkan ke Baitul Mal untuk menghindarkan fitnah terhadap Rasulullah SAW. Maka jadikan sedekah. Lain mungkin kalau para pemimpin saat-saat ini, kalau sudah terutama aliran sesat gitu ya, terutama aliran sesat, mesti bisa haji berkali-kali, istrinya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, karena sodakoh jamaahnya atau infak gitu ya. Ya. Apa infak? Iuran paksa. Ya, iuran paksa, bukan infak. Impak. Ya. Iuran paksa. Banyak ya, seperti dulu ya. Banyak sekali ya aliran-aliran sesat yang hidup di Indonesia yang kaya raya tanpa bekerja. Ya, karena dia menempatkan dirinya dalam tempat atau kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati, yang harus diperhatikan, maka sebagian zakat harusnya 1/5 kepada imam gitu kan. Sebagaimana harta rampasan perang juga walillahi khumusuhu walir rasul ya, 1/5-nya untuk Allah dan Rasul. Dianalogikan. Imam sekarang juga kalau infaknya dapat 50 juta, 1/5-nya untuk imam. Terus nanti tambah jamaahnya 1/5-nya untuk imam. Jadi nggak bekerja. Nah, maka Rasulullah tidak mewariskan harta dan tidak boleh diwarisi. Semua peninggalannya ditempatkan di Baitul Mal sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Begitu juga semua para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu memang tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, uang, tapi mereka hanya mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang bisa mendapatkannya, berarti dia telah mendapatkan bahagian yang sangat besar dan agung sekali. Silahkan diambil warisan Rasulullah dan para nabi, yaitu al-ilmu, yang diabadikan alhamdulillah oleh para ulama, sehingga kita bisa membacanya, bisa mengkajinya, dan bisa menikmati nikmat Islam ini. Dan itu merupakan nikmat terbesar, meskipun kadang kita mendapatkan kekurangan harta, tapi nikmat ini tidak akan kurang. Demikian para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, hadis yang menerangkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau mengajarkan kesabaran kepada Fatimah radhiyallahu anha, yang mesti kita ambil hikmahnya untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup, diantaranya sakit. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.